Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5661. Candaan. Harvey York tersenyum sedikit. Tapi senyum itu seperti iblis di matanya. Kalau tidak, biarkan aku membuat lelucon. Berlutut. Mendengar kata-kata Harvey York, Duncan memenuhi kepalanya dan berkata dengan tersenyum masam. Tuan Muda York, beri aku sedikit wajah. Jangan lihat wajah biksu. Lihat wajah Sang Buddha. Saya adalah kuil puncak awan bagaimanapun juga. Harvey York berkata ringan. Kamu tidak perlu berlutut, tapi kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Menanggung sendiri konsekuensinya. Bagaimana orang ini bisa berbicara begitu percaya diri? Pada saat ini, semua orang yang hadir akan pingsan. Harvey York ini, mungkinkah identitasnya benar-benar sangat tinggi? Kalau tidak, bagaimana Anda berani mengatakan hal seperti itu di depan mata? Tidak apa-apa. Tapi dia pindah dari kuil atas awan di belakangnya. Tuan Muda York, dia berhasil mengeluarkan senyum pahit. 3-2. Harvey York belum mengucapkan kata satu. Tetapi dia tidak tahan dengan tekanan lagi. Dan berlutut di depan Harvey York dengan pop. Untuk sesaat, semua orang di lapangan dalam keadaan kesurupan. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menamparkan diri mereka sendiri 2 kali. Untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Ini adalah Duncan yang luar biasa yang memenuhi tantangan. Kepala Instruktur Duncan. Keberadaan teratas di antara 10 talenta muda seni bela diri Beyond Tembok Besar. Ini adalah kebanggaan kuil puncak awan. Tapi orang seperti itu sedang berlutut di depan Harvey York saat ini. Pada akhirnya, pihak terlalu lemah. Atau apakah York yang bermarga ini benar-benar memiliki pegangan yang hebat? Dapat dikatakan bahwa adegan di depanku ini telah mengejutkan banyak orang mata. Ayo, berlutut. Berlutut lurus. Sebelum semua orang terkejut, Harvey York sudah berbicara dengan ringan lagi. Sudut matanya berkedut. Tapi dia masih perlahan membawa wajahnya ke depan Harvey York. Tamparan. Harvey York sama sekali tidak sopan. Dan backhandnya seperti tamparan di muka Gary Duncan. Aku memberimu cara untuk hidup sebelumnya. Tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara bertobat. Kamu sangat bangga membantu Zou menjadi kasar. Menjadi harimau. Dan menggertak pria dan wanita. Bukan. Gary Duncan menggelengkan kepalanya dan berkata. Jangan berani. Jangan berani. Tamparan. Harvey York menamparkan lagi. Jika kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu pikir kamu adalah raja surga. Menjadi guru. Kamu tidak tahu cara mengajar dan mengajar. Apakah kamu malu untuk mengatakan bahwa kamu adalah kepala instruktur? Gary Duncan menggertakkan giginya. Saya tidak akan pernah sama lagi. Tamparan. Harvey York menamparkan lagi. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Terakhir kali. Atau hanya belajar bagaimana menjadi manusia. Atau aku akan membiarkanmu bereinkarnasi sebagai manusia. Apakah kamu mengerti? Gary Duncan langsung tahu bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya. Dan dia secara langsung bersujud seperti menumbuk bawang putih. Dipahami. Saya mengerti. Hal seperti itu. Aku janji. Tidak akan pernah terjadi lagi. Pada saat ini, Gary Duncan benar-benar tulus. Dan ketika dia bersujud, dia mengeluarkan suara dong-dong. Dan dahinya berdarah dari koutau. Semua orang melihat pemandangan ini dan menatap kosong. Kepala instruktur seni bela diri dari Akademi Klan Bumi yang bermartabat. Jatuh ke tujuan seperti itu. Saya khawatir tidak ada yang akan percaya. Dapat dikatakan bahwa sekilas jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah.
Pada akhirnya, di bawah kaki Harvey York, Duncan memenuhi garis dan berguling dan merangkak pergi. Dalam prosesnya, dia bahkan tidak berani melepaskannya. Adapun sekelompok orang yang menyemangati Alejandro Zambrano. Mereka melihat satu sama lain dengan cemas. Dan saat berikutnya mereka semua bubar seperti burung dan binatang. Binatang. Mayu Monroy juga berjalan ke Harvey York dengan gemetar, terjepit, tersenyum, dan berkata dengan ekspresi berkaki anjing, "Tuan Muda York, Anda bekerja. Anda bekerja. Saya akan pergi dulu. Ngomong-ngomong, aku akan pergi dan menyapa orang-orang ini malam ini. Aku janji, tidak ada siapa-siapa akan berbicara omong kosong." Bab 5662. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang yang datang untuk membantu menghilang. Baru saja, semua mobil mewah itu hilang. Hanya menyisakan Harvey York dan Alejandro Zambrano di pintu samping. Tapi melihat ekspresi Harvey York saat ini, ekspresi dari 3 orang Alejandro Zambrano sangat pucat. Mayu Monroy berlutut. Mereka bertiga tidak ada apa-apanya di depan Harvey York. Belum lagi identitas Harvey York yang menjulang. Dengan skill Harvey York saja, sebuah tamparan bisa membuat mereka berlutut sepenuhnya. Baiklah, pada saat ini, Harvey York mengeluarkan tisu dan menyekat tangan kanannya dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, dia tersenyum sedikit. 3 siswa. Bagaimana kabarmu? Pikir masalah ini harus berakhir. Aku akan membantumu. Atau kamu melakukannya sendiri. Kata-kata Harvey York datar. Dan senyumnya lembut. Tetapi pada saat ini, itu jatuh ke mata Alejandro Zambrano dan yang lainnya. Tetapi mereka menggigil. Dengan cerdas. Dan mereka hanya merasa bahwa bagian bawah kaki mereka dingin ke langit pada saat ini. Kegentingan. Saat itu, Ferrari 488 yang langka keluar dari pintu samping akademi yang dibuka kembali. Saat melewati Harvey York dan lainnya, Ferrari tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa saat, saya melihat pintu kopilot Ferrari terbuka. Dan seorang gadis dingin mengenakan gaun hitam kecil Givenchy, stocking hitam Balenciaga, dan kacamata hitam berjalan dengan kakinya yang panjang. Dia sedikit mengernyit dan melihat ke sini, lalu melepas kacamata hitamnya. Harvey York meliriknya dengan santai, tetapi sekilas mengenalinya. Yang ini boneka dalam legenda sendiri, Sarah Asghari. Hanya dapat dikatakan bahwa dunia ini sangat kecil. Dan Alejandro Zambrano dan yang lainnya secara alami mengenali sekolah terkenal itu bunga di antara mahasiswa baru. Meskipun Alejandro Zambrano dan Alberto Lizeth sama-sama sangat malu saat ini. Ketika mereka melihat bunga sekolah muncul, mereka masih mengangkat dada mereka secara tidak sadar. Adapun Vanessa Jen, dia melirik Sarah Asghari dengan sedikit cemburu. Berbicara secara logis, Vanessa Jen dianggap sangat cantik. Tetapi di depan Sarah Asghari, dia sama seperti seorang gadis kecil. Namun, Harvey York tidak banyak mengubah ekspresinya saat ini. Harvey York, sudah waktunya untuk keluar dari kelas sekarang. Jika kamu tidak pulang dan belajar dengan giat, apa yang kamu lakukan di sini? Sarah Asghari berjalan langsung ke Harvey York, sedikit bingung. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Bukan apa-apa. Hanya mengobrol dengan 3 teman sekelas." Mendengar ini, Sarah Asghari melirik Alejandro Zambrano dan yang lainnya. Sedikit mengernyit. Dan dengan suara yang hanya bisa mereka berdua dengar, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah mereka menggertakmu?" Kedua belah pihak belum pernah bertemu sejak insiden di Jiangnan di luar tembok besar malam itu. Tapi dalam kognisi Sarah Asghari, Harvey York masih penduduk asli sentral. Dataran yang mengandalkan berlutut untuk keluar dari tangan Mayu Monroy.
Harvey York melirik Alejandro Zambrano dan yang lainnya dengan setengah tersenyum. Dan berkata dengan ringan, "Itu benar." "Apakah itu?" Mendengar ini, Sarah Asghari tidak melawan. Harvey York, setelah hari itu, aku ingin mengobrol denganmu. Sekarang aku sudah bertemu. Aku akan memberitahumu lagi. Kamu berasal dari dataran tengah. Dan kamu harus tetap rendah hati ketika Anda berada di luar tembok besar. Apakah kamu mengerti? Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Alejandro Zambrano. Tapi itu semua salahmu. Cepat. Pergi dan minta maaf kepada Alejandro Zambrano dan yang lainnya sekarang. Aku akan membiarkan dia memberiku wajah. Dan tidak menyusahkanmu lagi di masa depan. Omong-omong, Sarah Asghari memiliki ekspresi lurus di wajahnya. Melihat ekspresinya yang serius, Harvey York tiba-tiba tersenyum. Tidak masalah apa yang terjadi. Benar atau salah, itu semua salahku. Apakah aku harus meminta maaf? Bab 5663. Sarah Asghari berkata, tentu saja. Omong kosong. Jika Anda tidak meminta maaf, itu mungkin bahwa mereka meminta maaf kepadamu. Harvey York, jangan naif. Meskipun ayahku memberimu makan, dia akan hidup untukmu. Dia juga memintaku untuk menjagamu 1 atau 2 kali lagi saat aku berada di perguruan klan bumi. Tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia bisa membiarkanmu menggunakan kekuatan keluarga Asghari kami untuk mendominasi dan memamerkan kekuatanmu. Karena itu, Sarah Asghari juga melirik Alejandro Zambrano dan yang lain dan berkata, orang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Asghari kita. Tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian. Namun, saya juga berharap Anda akan memberi saya wajah. Ini adalah akhir dari masalah. Apakah ada masalah? Alejandro Zambrano dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Dan tidak berani mengatakan apa-apa saat ini. Rumah Asghari. Anda keluarga Asghari sangat baik. Tapi Anda, Sarah Asghari, hanya sampingan. Apa yang kamu pakai di sini? Tapi masalahnya, melihat Harvey York yang sedikit mengangguk, Alejandro Zambrano dan Parti menggigil dengan cerdas. Dan kemudian mengangguk seperti semanggi bawang putih. Ya, ini dia. Akhiri masalahnya. Kami berjanji untuk tidak mengganggu teman sekelas York lagi. Kata-kata itu jatuh. Dan ketiga Alejandro Zambrano dan partinya adalah malu dan lari. Berterima kasih kepada Sarah Asghari dalam hati mereka. Lagi pula, jika bukan karena kemunculan Sarah Asghari yang tiba-tiba, entah bagaimana caranya mereka akan dibersihkan. Melihat Alejandro Zambrano dan yang lainnya pergi, Sarah Asghari menunjukkan rasa bangga senyum di wajahnya. Dia berbalik, menatap Harvey York dengan bangga, dan berkata perlahan, Harvey York, ini pertama dan terakhir kalinya. Jika kamu membuat masalah lagi, aku tidak akan pernah melindungimu. Memahami. Juga, aku mendiskusikannya dengan ibuku 2 hari ini. Yang disebut ciuman bayi di antara kita. Batalkan. Ini adalah surat istirahat yang saya tulis tadi malam. Anda telah mengambilnya. Di masa depan, kita mungkin tidak dapat mengandalkan ini dan memamerkan kekuatan kita di nama keluarga Asghari kita. Selain itu, ada cek di dalamnya, yang berisi 100.000 yuan. Saya tahu betul tujuan kunjungan Anda keluar tembok besar. Itu saja. Baik, ayo keluar dari benteng dengan surat cerai dan 100.000 yuan. Tempat ini bukan untukmu. Saat berbicara, Sarah Asghari melemparkan sebuah amplop di depan Harvey York. Kemudian dia berbalik dan bersiap untuk pergi dengan ekspresi bangga di wajahnya. Melihat Sarah Asghari, yang merasa benar sendiri dan tegas, Harvey York tiba-tiba tersenyum. Apa? Anda tidak mengerti apa yang saya katakan. Aku masih berpikir kamu memegang paha ayahku.
Jadi aku tidak bisa membantumu. Sudah kubilang, ayahku adalah yang paling tidak bisa berkata-kata di rumahku. Sarah Asghari sangat tidak senang dengan Harvey York. Sebaiknya kau ingat kata-kataku. Kalau tidak, apa konsekuensinya? Jangan salahkan aku. Aku harap kamu baik-baik saja. Harvey York tidak mengambil amplop itu, tetapi berkata dengan ringan, "Saya bisa mengerti itu. Apakah kamu mengancamku?" Bagi Harvey York, Sarah Asghari benar-benar anak kecil. Jika bukan karena tujuannya sendiri di luar tembok besar, dia harus bermain peran Harvey York. Bagaimana mungkin Harvey York ada hubungannya dengan anak nakal seperti Sarah Asghari? Ya, aku mengancammu. Sarah Asghari mendengus dingin. Dengan sedikit rasa dingin dalam kesombongannya. Karena yang paling aku benci adalah laki-laki sepertimu yang makan nasi lembek dan pikir kamu benar. Kamu mengambil amplop itu dengan patuh sekarang. Keluar. Aku tidak peduli denganmu tidak hormat. Kalau tidak, aku bisa memintamu untuk keluar dari Akademi Klan Bumi kapan saja. Percaya atau tidak. Bab 5664. Harvey York tersenyum dan mencemooh ancaman tak berdaya ini. Dia berbalik dan hendak pergi. Terlalu malas untuk membuang energi dengan Sarah Asghari. Teman sekelas ini. Jika saya memikirkan kata-kata Sarah Asghari, sebaiknya Anda mengingatnya. Saat itu, pintu pengemudi Ferrari terbuka. Seorang pria dengan kemeja putih yang tampak 2 atau 3 tahun lebih tua dari Sarah Asghari berjalan ke bawah. Dia bersandar di pintu dan menatapnya setengah tersenyum. Harvey York meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Perkenalkan dirimu. Pria itu memiliki senyum lembut di wajahnya. Itu di bawah Leon Romero. Siswa tahun ketiga dari Earth Clan Chol Lege adalah seniormu. Selain itu, ada identitas lain, yaitu Ketua OSIS Akademi Klan Bumi. Jika aku ingin memecatmu, hanya butuh 3 hari. Harvey York memutar matanya tanpa sadar. Dia tidak repot-repot memperhatikan Leon Romero, yang terlihat sangat arogan saat itu. Tetapi menatap Sarah Asghari dan berkata dengan ringan, "Sarah Asghari, aku tidak membantah kata-katamu. Aku tidak memperhatikanmu. Itu karena ayahmu sangat baik padaku." Di wajahnya, "Aku tidak peduli dengan banyak hal, namun, sebaiknya kamu tidak pergi terlalu jauh, karena orang sepertimu seperti semut di mataku." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York melangkah pergi. Hanya menyisakan Leon Romero dan Sarah Asghari saling berpandangan. Saya khawatir mereka berdua belum pernah melihat orang yang sombong seperti itu sejak mereka lahir, kan? Mata Leon Romero sedikit membeku. Setelah menatap punggung Harvey York selama sesaat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Sarah Asghari, orang ini dari Central Plains yang datang untuk bergabung dengan keluargamu agak menarik. Saya bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata-kata pengetahuan diri." Dia tidak takut. Suatu hari dia jatuh ke parit bau itu dan tidak bisa bangun lagi. Sarah Asghari juga menatap punggung Harvey York, lalu menggigit giginya dan berkata, "Orang ini. Dia bahkan tidak tahu kekuatan apa yang disebut energi, latar belakang, koneksi, dan uang yang dimiliki. Jika dia memiliki pemikiran naif tentang dataran tengah, tetapi ingin bercampur di luar tembok besar, aku takut kamu akan terkena darah." Berbicara tentang ini, Sarah Asghari ragu-ragu untuk sementara waktu. Tetapi dia berkata, "Juga sengaja atau tidak sengaja, Xiao Senior, tidak peduli apa yang dikatakan orang ini. Dia masih tamu keluarga kita. Aku minta maaf padamu untuk dia. Jangan ambil hati pria kecil ini." Saat berbicara, Sarah Asghari melangkah ke kopilot Ferrari dengan sepatu hak tinggi. Meskipun dia terlihat tenang, suara keras saat dia menutup pintu terungkap bahwa hatinya pasti tidak begitu tenang di permukaan.
Leon Romero yang tersenyum menyalakan rokok tipis dan menarik napas sebelumnya melihat punggung Harvey York dan Sarah Asghari. Akhirnya, ada sedikit olok-olok kucing dan tikus di matanya. Hanya saja orang dataran tengah ini tidak merampok wanita dari dirinya sendiri. Jika dia berani menjangkau dan mencoba mendekati wanita yang dia minati, maka dia juga akan membiarkannya mengerti mengapa keluarga Romero adalah salah satu dari keduanya nama keluarga dari klan serigala di luar tembok besar. Keesokan harinya, apa yang terjadi di pintu samping Earth Clan Chollege terakhir malam, entah bagaimana menyebar ke seluruh sekolah. Namun, rumor ini semua dengan sedikit sapuan kuas musim semi dan musim gugur. Menurut rumor, Harvey York berani bergaul dengan Alejandro Zambrano karena papan nama keluarga Asghari. Bahkan dikabarkan bahwa Harvey York dan Sarah Asghari memiliki ciuman bayi. Alejandro Zambrano dan yang lainnya juga memberikan wajah kepada OSIS Presiden Leon Romero dan bunga sekolah Sarah Asghari yang kebetulan muncul. Kalau tidak, Harvey York mungkin tidak bisa bertahan di luar gerbang sekolah tadi malam. Bab 5665. Desas-desus seperti itu secara alami tidak dapat mencapai telinga Harvey York. Namun, Alejandro Zambrano, yang awalnya takut, Harvey York seperti harimau, bereaksi setelah mendengar rumor itu. Tampaknya Gary Duncan dan Mayu Monroy memberikan keluarga Romero dan wajah keluarga Asghari, sehingga mereka tidak berani menyentuh Harvey York. Dan Harvey York, hanya karena dia boneka Sarah Asghari, berani begitu sombong di sekolah. Namun, apakah orang ini tidak tahu bahwa ketua OSIS Leon Romero jatuh cinta dengan Asghari bunga sekolah pada pandangan pertama? Bunga sekolah Asghari juga tampaknya memiliki sedikit kesan yang baik tentang Leon Romero. Dalam hal kekuatan keluarga Romero di luar tembok besar, jika Sarah Asghari dan Leon Romero akhirnya berkumpul, lalu Harvey York, yang disebut kerabat bayi, ditakdirkan untuk dihapuskan, bukan? Setelah mengetahui hal ini, banyak orang dengan sengaja mengabaikan fakta bahwa Harvey York sangat terampil. Banyak orang yang iri masih menonton lelucon secara diam-diam. Setelah satu malam, Alejandro Zambrano dan Alberto Lizeth tampaknya juga pulih. Selain fakta bahwa keluarga Alarcon memang mampu, itu telah memberi Alejandro Zambrano dan lainnya cukup percaya diri. Poin lainnya adalah mereka semua percaya bahwa Harvey York bergantung pada merek nama keluarga Asghari menjadi begitu baik. Mereka mengira setelah Harvey York dibuang oleh Sarah Asghari, di sana mungkin menjadi kesempatan untuk membersihkan Harvey York. Harvey York mengabaikan kepentingan orang-orang ini. Jika tidak, apakah Anda ingin mencari kesempatan untuk mengunjungi Cloud Top Temple? Pada saat ini, ponsel Harvey York tiba-tiba berdering, dan peneleponnya datang dari nomor yang tidak dikenal. Harvey York dengan santai terhubung ke kebalikannya. Dan Wendy Monroe suara hormat datang. Grandmaster kecil, halo. Ada lelang kecil di Cloud Top Temple malam ini. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Harvey York tertegun sejenak. Ini karena seseorang memberi bantal saat ia mengantuk. Anda mungkin tidak tahu, Tuan kecil, bahwa 3 biara besar di luar tembok besar kadang-kadang mengadakan pelelangan internal kecil untuk tujuan memungkinkan setiap orang untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan banyak barang antik dan barang antik yang dilelang memiliki kepastian hubungan dengan sekte tanah. Malam ini saya mendengar bahwa salah satu dari 9 manik-manik Zi yang dibuat oleh nenek moyang sekte bumi mungkin muncul. Saya pikir Anda harus sedikit tertarik, Tuan kecil. Itu sebabnya aku tega mengundangmu untuk berpartisipasi. Jelas. Wendy Monroe mengumpulkan keberaniannya sebelum memanggil Harvey York untuk mengirim undangan. Mayu Monroe secara alami memberitahunya apa yang terjadi tadi malam. Tidak seperti yang lain.
Wendy Monroe dengan cepat menilai bahwa Gary Duncan akan langsung berlutut. Dan itu tidak ada hubungannya dengan nama Harvey York. Karena Harvey York sendiri adalah pertanda yang sangat sulit. Manik-manik Zi yang dibuat oleh leluhur Sekte Bumi. Harvey York sedikit mengernyit. Mungkinkah itu Zi bermata dua yang legendaris? Namun, menurut Mandy Zimmer, bukankah seharusnya manik-manik Zi bermata dua itu muncul di upacara Buddha Sai Buddha di kuil puncak awan? Atau mungkin salah satu dari 8 lainnya. Tuan Sekte Kecil, Anda seharusnya pernah mendengar nama Sekte Bumi Tianzu. Banyak hal ini telah dibuat di generasi selanjutnya. Dan setiap manik-manik Zi mewakili tuntutan dan keinginan yang berbeda. Tapi sumber manik-manik Zi adalah 9 yang dibuat oleh nenek moyang Sekte Bumi. Dalam legenda, siapapun yang bisa mendapatkan 9 manik-manik Zi bisa mendapatkan berkah dari 90% Buddha Dharma. Dapatkan kesempurnaan agung. Dan buktikan umur panjang. Tentu saja, ini hanya legenda. Dan tidak ada yang bisa membuktikannya. Mata Harvey York sedikit menyipit. Dan kemudian bergumam. Kamu bilang kamu bisa dapatkan 9 manik-manik Zi. Apa yang bisa kamu lakukan? Sebaliknya Wendy Monroe tertegun dan melanjutkan. Saya berkata, mendapatkan 9 manik-manik Zi dapat membuktikan umur panjang. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.